Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelina Zahra dengan NIM D602301194. Di sini saya akan membahas tentang kreativitas dalam desain kendaraan listrik untuk transportasi perkotaan. Tahukah Anda bahwa lebih dari 70% populasi udara di kota besar berasal dari emisi kendaraan bermotor? Setiap hari, jutaan kendaraan konvensional memenuhi jalan, menciptakan kemacetan, kebisingan, dan udara yang tidak sehat. Apakah ini gambaran kota yang kita inginkan? Nah, menurut WHO, memperkirakan 70% penduduk kota di dunia pernah menghirup udara kotor akibat emisi kendaraan bermotor. Dan 10%-nya itu sisanya menghirup udara yang bersifat marginal. Nah, ini tuh akibatnya tuh fatal ya bagi bayi dan anak-anak. Nah, selanjutnya itu apa sih transportasi listrik itu? Nah, transportasi listrik itu mencakup kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama yang biasanya ditenagai oleh baterai isi ulang. Contoh transport listriknya itu meliputi mobil listrik, bus listrik, dan skuter listrik. Nah, kendaraan listrik ini kan hadir sebagai salah satu solusi terbaik ya, dengan desain yang efisien, ramah lingkungan, dan teknologi yang terus berkembang. Kendaraan listrik ini dapat mengurangi emisi karbon, menghemat energi, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tapi tantangannya itu tidak berhenti di sana. Desain yang kreatif, ergonomis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di perkotaan menjadi kunci utama keberhasilan untuk teknologi. Selanjutnya ada kendaraan listrik atau kita sebut electrical vehicles. Nah, di sini tuh menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan meningkatnya polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Electrical vehicles dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menawarkan alternatif yang lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Selanjutnya ada beberapa manfaat buat transportasi listrik. Yang pertama itu ada mengurangi emisi karbon. Di sini dapat membantu menekankan populasi udara. Yang kedua ada efisiensi energi lebih tinggi. Di sini efisien tuh dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil itu lebih tinggi. Yang ketiga ada biaya operasional rendah, menghemat biaya bahan bakar dan perawatan. Yang keempat ada pengurangan kebisingan. Dengan menggunakan kendaraan listrik, itu lebih tenang dibandingkan dengan kendaraan tradisional, jadi tidak bising. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis kendaraan listrik. Yang pertama ada battery electrical vehicles atau BEV, itu hanya menggunakan baterai listrik. Yang kedua ada hybrid electrical vehicles, itu menggunakan mesin pembakaran dan motor listrik. Yang ketiga ada plug-in hybrid electric vehicles, itu bisa diisi daya melalui listrik dan memiliki mesin konvensional. Yang terakhir ada fuel cell electric vehicles, itu menggunakan hidrogen untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada tren desain kendaraan listrik. Desain minimalis dan futuristik menjadi tren utama dalam pengembangan kendaraan listrik. Bentuk aerodinamis tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memberikan tampilan yang modern dan menarik. Selain itu, integritas teknologi pintar seperti AI atau IoT memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik. Kendaraan listrik modern dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sistem navigasi otomatis, monitor kesehatan pengemudi, dan konektivitas internet yang membuat perjalanan lebih nyaman dan aman. Selanjutnya ada inovasi dalam desain interior. Nah, kenyamanan dan keselamatan menjadi fokus utama dalam desain interior kendaraan listrik. Sistem infotainment canggih dan fitur keselamatan seperti deteksi objek dan pengemudi otomatis meningkatkan pengalaman berkendara. Nah, desain interiornya itu fleksibel, memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penumpang. Selain itu, penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan seperti serat karbon dan plastik daur ulang semakin mendukung berkelanjutan berkendaraan listrik. Selanjutnya ada teknologi pengisian daya. Nah, pengisian daya yang cepat menjadi inovasi utama untuk mengurangi waktu tunggu saat mengisi baterai. Teknologi ini memungkinkan pengemudi untuk mengisi daya dalam waktu singkat, sehingga lebih efisien dan praktis untuk penggunaan sehari-hari.
Selain itu, desain stasiun pengisian daya yang menarik dan fungsional meningkatkan kenyamanan pengguna. Integrasi dengan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin juga mendukung keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Sekarang, bayangkan jika setiap kendaraan di kota ini adalah kendaraan listrik. Bagaimana rasanya hidup di kota yang bebas polusi dan bebas bising? Itu adalah gambaran masa depan yang bisa kita coba bersama. Buat kesimpulannya itu, kendaraan listrik memiliki peran penting dalam mengatasi masalah transportasi perkotaan. Inovasi dalam desain dan teknologi pengisian daya membuat kendaraan ini semakin menarik sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Dampak positif kendaraan listrik terhadap lingkungan dan masyarakat perkotaan sangat signifikan melalui inovasi dan dukungan terus-menerus. Kendaraan listrik dapat menjadi solusi utama untuk masa depan transportasi yang lebih maju dan hijau. Mari kita dukung perubahan menuju transportasi yang lebih hijau. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.